Tahukah kamu, jauh sebelum menjadi negara yang kita kenal sekarang, Filipina adalah rumah bagi berbagai kerajaan maritim yang makmur. Sebut saja Kerajaan Tondo dan Butuan, mereka adalah pusat perdagangan yang sibuk, berinteraksi dengan pedagang dari Tiongkok, India, dan bahkan dunia Arab. Kehidupan di sana kaya akan budaya, dengan sistem sosial dan kepercayaan yang unik. Namun, semua itu mulai berubah secara drastis pada abad ke-16. Tahun 1521, Ferdinand Magellan tiba, menandai awal dari 3 abad lebih penjajahan Spanyol. Ini bukan sekadar pergantian penguasa. Spanyol membawa perubahan total, agama Katolik menjadi dominan, struktur sosial dirombak dengan sistem hacienda, dan budaya lokal perlahan terkikis oleh pengaruh Barat. Kota Manila didirikan dan menjadi pusat pemerintahan kolonial. Selama ratusan tahun, rakyat Filipina hidup di bawah tekanan, pajak yang berat, dan kerja paksa. Namun, dari penindasan inilah benih-benih perlawanan mulai tumbuh. Di tengah kegelapan kolonialisme, muncullah seorang pahlawan yang tidak mengangkat senjata, melainkan pena. Namanya Jas Rizal. Melalui novelnya yang terkenal, No Limite Ngere dan El Filibusterismo, Rizal membuka mata rakyat Filipina tentang ketidakadilan yang mereka alami. Tulisannya membakar semangat nasionalisme dan menginspirasi lahirnya gerakan kemerdekaan, seperti Katipunan yang dipimpin oleh Andrés Bonifacio. Meskipun Rizal dieksekusi oleh Spanyol pada tahun 1896, pengorbanannya justru menyulut api revolusi yang lebih besar. Ketika rakyat Filipina hampir meraih kemerdekaannya dari Spanyol, datanglah kekuatan baru, Amerika Serikat. Perang Spanyol-Amerika berakhir dengan Perjanjian Paris, di mana Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika. Tentu saja, rakyat Filipina tidak terima. Ini memicu Perang Filipina-Amerika yang brutal dan berdarah, berlangsung dari tahun 1899 hingga 1902, bahkan lebih lama di beberapa daerah. Jutaan nyawa melayang, bukan hanya karena pertempuran, tetapi juga karena penyakit dan kelaparan. Ini adalah salah satu sisi kelam yang sering terlupakan, di mana perjuangan kemerdekaan Filipina justru dihancurkan oleh negara yang mengklaim datang sebagai pembebas. Di bawah pemerintahan Amerika, Filipina mengalami modernisasi di bidang pendidikan dan infrastruktur, tetapi tetap sebagai sebuah koloni. Lalu, babak kelam lainnya datang saat Perang Dunia Kedua. Jepang menginvasi Filipina pada tahun 1941, mengusir Amerika, dan memulai masa pendudukan yang sangat kejam. Rakyat Filipina mengalami penderitaan luar biasa. Kekejaman seperti Bataan Desmart menjadi saksi bisu penderitaan para tawanan perang. Gerakan gerilya muncul di seluruh negeri, berjuang melawan pendudukan Jepang dengan gagah berani, menunjukkan sekali lagi semangat perlawanan bangsa Filipina yang tak pernah padam. Setelah perang berakhir dan Jepang kalah, jalan menuju kemerdekaan akhirnya terbuka lebar. Pada 4 Juli tahun 1946, Amerika Serikat secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Filipina. Namun, perjalanan membangun negara modern tidaklah mudah. Filipina harus bangkit dari puing-puing perang, menghadapi tantangan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan korupsi. Masa pemerintahan Ferdinand Marcos, misalnya, diwarnai oleh deklarasi darurat militer, pelanggaran hak asasi manusia, dan penumpukan utang negara yang luar biasa. Ini adalah bagian dari sejarah yang kompleks dan menyakitkan, di mana impian demokrasi sempat terancam oleh kekuasaan otoriter. Melihat kembali sejarah Filipina, kita tidak hanya melihat cerita tentang penjajahan dan perang, tetapi juga tentang ketahanan, semangat, dan perjuangan tanpa henti. Dari kerajaan maritim kuno, perlawanan heroik melawan 3 penjajah berbeda, hingga tantangan membangun bangsa di era modern, setiap babaknya membentuk Filipina menjadi negara yang kita lihat hari ini. Sejarah mereka adalah pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan sesuatu yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Itulah sekelumit perjalanan panjang sejarah Filipina, sebuah kisah yang penuh dengan warna, dari kejayaan, penderitaan, hingga harapan. Semoga ini bisa memberikan kita perspektif baru tentang negara tetangga kita yang luar biasa ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa suka, bagikan, dan berlangganan untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa.